Bismillah, Assalamualaikum. Tony FS membacakan, Mas Nabil Ibrahim mengisahkan Santet Lemah Kuburan. Tweet ini penulis dapat dari narasumber, yaitu bapak teman dari penulis, dan beliaulah yang mengalaminya sendiri. Penulis mencoba membuat cerita ini semenarik mungkin. Namun jika masih kurang menarik atau banyak tulisan yang kurang mengenakan dibaca, mohon dimaafkan ya. Dan sebelum masuk ke ceritanya, saya harus doa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya Santet Lemah Kuburan. Pak Anwar diam sejenak, menyeruput kopi dan mengambil nafas dalam. Seketika beliau menatap kami dan berkata, "Santet lemah kuburan." Kami beringsut dari tempat duduk kami dan mencoba mendekat ke tempat duduk Pak Anwar. Kami tak mau kehilangan setiap momen dari cerita Pak Anwar. Santet lemah kuburan itu dikirim khusus untuk membunuh Bapak. Tapi alhamdulillah atas izin Allah, Bapak masih hidup. Namun Bapak mengalami siksaan yang sangat pedih dari santet itu, kata Pak Anwar menjelaskan. Pak Anwar mengambil posisi santai, menyulut sebatang rokok. Terdengar suara tembakau terbakar saat Pak Anwar mulai menghirup rokoknya. Kretek. Seketika asap memenuhi ruangan tamu di rumah Pak Anwar. Beliau memulai ceritanya sesaat setelah asap rokok mulai mengepul di ruangan itu. Pak Anwar lahir dari keluarga petani yang sederhana. Meskipun kedua orang tuanya hanya lulus sekolah rakyat atau setingkat SD pada zaman itu, namun kedua orang tua Pak Anwar berkeinginan anaknya untuk bersekolah sampai tamat STM. Padahal waktu itu, sekitar tahun 70-an, masih umum anak-anak hanya tamatan SD atau SMP. Cukup beralasan kenapa orang tua Pak Anwar ingin anaknya bersekolah sampai tamat STM. Karena Pak Anwar semenjak kecil memang cerdas dan cenderung menyukai hal-hal yang berbau teknik. Singkat cerita, beliau lulus STM dengan nilai yang bagus, sehingga Pak Anwar mendapatkan rekomendasi dari sekolahan untuk tes di salah satu BUMN yang bergerak di bidang perkeretaapian. Tentunya tak susah bagi beliau untuk menjalani tes masuk ke BUMN tersebut, dan jalan beliau cukup mulus hingga akhirnya diterima menjadi karyawan. Dari karyawan magang, lanjut ke kontrak, dan akhirnya diangkat menjadi karyawan tetap. Mulusnya jenjang karir beliau membuat perekonomian keluarga beliau berubah. Yang semula hanya berkecukupan, maka saat ini sudah mulai bisa dibilang makmur. Selain karirnya yang mulus, beliau juga dikenal bersahaja dan ramah kepada siapapun. Tak ayal, banyak sekali orang yang mau berteman dengan beliau. Hampir gak ada orang yang membenci beliau, baik itu di perusahaan maupun di lingkungan perumahan. Kebahagiaan beliau bertambah kala beliau menikah dengan seorang gadis yang berprofesi sebagai guru SMP. Keluarga yang sempurna. Si suami bekerja sebagai pegawai BUMN, sedangkan istri seorang pegawai negeri sipil. Tidak sampai di situ. Setelah 1 tahun menikah, beliau dikaruniai seorang anak laki-laki. Mungkin karena efek lahirnya anak di tengah keluarganya, Pak Anwar ini makin bertambah semangat dalam pekerjaannya, sehingga karirnya makin melesat. Beliau diangkat menjadi leader, dan selang 2 tahun setelah menjadi leader, beliau menjadi supervisor. Beliau melewati beberapa karyawan senior, namun sepertinya semua orang nampak rela kalau yang jadi supervisor adalah Pak Anwar ini. Ketika beliau diangkat menjadi supervisor, beliau mengadakan tasyakuran di rumahnya dan dihadiri banyak rekan kerjanya, seolah semuanya baik-baik saja. Namun, kisah kelam terjadi setelah ini. Setelah acara tasyakuran selesai, Pak Anwar masih nampak mengobrol dengan beberapa temannya di teras.
Bos, selamat ya. Gila, aku gak percaya. Temen tesku dulu sekarang jadi bosku. Kata Parto sambil ketawa. Parto ini adalah teman seangkatan Pak Anwar. Ucapan Parto tadi langsung disahut Joko yang juga ikut nimbrung. Makanya toh kerja yang rajin. Kamu kerja sampai jembutmu beruban, masih aja jadi operator. Sahut Joko. Cangkemmu kok Jok. Yang penting beli rokok gak ngutang, kayak dapurmu. Jawab Parto ngegas. Lah, ini gak ngutang bro, jawab Joko sambil ngambil rokok milik Agus yang sedari tadi agak diam. Agus ini terkenal pekerja yang rajin, namun dia lebih banyak pendiam. Dia kerap membantu Pak Anwar, sehingga Agus dan Pak Anwar ini dianggap duet maut di perusahaannya. Wedus gue, dasar kambing, sukanya ngambil rokok orang, kata Agus sambil bercanda ke Joko. Joko cuma nyengir, dan terlihat asap rokok keluar dari kedua ujung bibirnya saat nyengir. Asli, rupamu elek banget cok, kamu jelek banget bro, kata Agus. Udah, aku juga gak bakal jadi kayak gini kalau tanpa kalian, kata Pak Anwar. Aku sebenarnya gak mau menerima jabatan ini, tapi Pak Gunawan memaksa, kata Pak Anwar. Slow aja bro, gak apa-apa. Kamu yang paling pantas nerima ini kok, jawab Parto sambil menepuk-nepuk bahu Pak Anwar. Terlihat Agus agak diem di tengah obrolan teman-temannya. Matanya melihat ke segala arah, menatap setiap sudut halaman rumah Pak Anwar. Ada apa Gus? Kata Pak Anwar melihat gelagat yang tak biasa dari Agus. Enggak apa-apa bos, jawab Agus kelihatan gusar. Sesekali Agus menatap sekilas wajah teman-temannya, dan mereka terlihat sedang tertawa lepas, dan Agus kembali menikmati makanan yang ada di depannya. Tak terasa waktu sudah jam 10 malam. Teman-teman Pak Anwar pun segera pamit pulang. Pak Anwar mengantar teman-temannya sampai di depan jalan rumahnya. Suwon ya bro, makasih, hati-hati di jalan, kata Pak Anwar. Teman-temannya terlihat pergi dengan kendaraannya, dan Pak Anwar bergegas berjalan ke rumahnya. Ketika sampai di halaman rumahnya, terdengar suara tangisan bayi dari dalam rumahnya. Saat itu, Pak Anwar sudah memiliki 2 anak, dan anak yang kedua inilah yang menjadi teman sekolahku, namanya Rizky. Mendengar tangisan anaknya, Pak Anwar bergegas masuk ke dalam rumah. Beliau membuka pintu dan masuk rumah. Namun baru separuh badannya masuk rumah, beliau menghentikan langkahnya. Sambil tangannya masih memegang gagang pintu, beliau merasa ada yang aneh di sisi kiri beliau. Seketika juga tercium bau tanah, seperti tanah kering setelah terkena air hujan. Bau khas tanah yang terkena hujan itu disusul bau bunga yang sering digunakan ketika nyekar di kuburan, lengkap dengan aroma minyak serimpi yang sangat kuat. Pak Anwar menoleh ke arah kiri rumahnya. Kepalanya seolah diputar untuk menoleh. Pandangannya langsung tertuju ke arah pohon pisang yang rimbun di samping rumahnya. Samar-samar terlihat sesosok yang sangat menyeramkan berdiri kokoh menatap ke arah Pak Anwar. Wajahnya hitam dengan mata agak sayu tapi mengerikan. Di hidungnya masih tampak kapas. Ya, sesosok pocong sedang memandangnya dengan cara yang mengerikan, seolah memberi peringatan ancaman. Pak Anwar tertegun sejenak. Keringat dingin mulai muncul di keningnya. Namun semua pemandangan ini tiba-tiba lenyap ketika Pak Anwar kembali mendengar tangisan Rizky yang menangis dengan keras. Pak Anwar segera tersadar dari keterkejutannya dan bergegas masuk ke dalam rumah. Sekilas dia memandang ke arah pohon pisang tadi dan tak ada apa-apa. Pak Anwar bergegas masuk ke rumah dan terlihat istrinya sedang menggendong anaknya di ruang tamu. Tangisan anaknya sangat keras, sehingga istri Pak Anwar terlihat panik. Kenapa bu? Kok Rizky nangis keras banget? Tanya Pak Anwar. Embuh pak, gak biasanya Rizky nangis kayak gini, jawab istrinya. Bapak kok kayaknya pucat gitu, kenapa pak? Lanjut istrinya.
Gak apa-apa bu. Ya udah, ajak masuk si Rizky. Kasih susu bu, biar diem, kata Pak Anwar. Seketika istrinya masuk ke kamar untuk menenangkan Rizky, sedangkan Pak Anwar duduk sambil merokok di ruang tamu. Pak Anwar menyandarkan tubuhnya di kursi ruang tamu sambil menikmati sebatang rokok. Pikirannya menerawang. Kok tiba-tiba ada pocong ya? Mungkin itu halusinasi sajalah, gumamnya. Tangis Rizky sudah mereda. Bu Anwar datang menghampiri suaminya. Pak, udah malam. Besok kerja jangan begadang ya, kata Bu Anwar. Iya bu, jawab Pak Anwar singkat. Ya udah pak, saya ke kamar mandi dulu. Ntar kalau mau ke kamar, jangan lupa gordennya ditutup, kata Bu Anwar. Pak Anwar hanya mengangguk mendengar permintaan istrinya. Pak Anwar segera mematikan rokoknya. Tak lupa setelah itu dia berdiri dan segera menutup gorden di jendela ruang tamu rumahnya. Jendela ruang tamu rumah Pak Anwar cukup besar. Ketika dia mulai menutup gordennya, tiba-tiba nampaklah sosok mengerikan yang berdiri di teras rumahnya. Sosok yang sama yang dilihat beliau di depan pohon pisang. Ya, sosok pocong yang mengerikan itu sedang berdiri di depan Pak Anwar, dan hanya jendela kaca yang menjadi pembatas keduanya. Kali ini, mata pocong itu tidak terlihat sayu, tapi melotot seolah penuh kemarahan. Pak Anwar segera menarik gordennya dan berlalu ke kamar. Nafasnya tersengal-sengal, seolah dia habis berlari 5 kilometer. Matanya memandang langit-langit kamar. Dia mencoba memejamkan mata, namun tiap kali memejamkan mata, wajah pocong mengerikan itu justru muncul di pikirannya. Pak Anwar terus mencoba memejamkan mata sambil berdoa, melafalkan ayat-ayat Al-Quran yang selama ini jarang dia baca. Ya, semenjak dia makin sibuk dengan pekerjaannya, dia mulai jarang membaca Al-Quran. Bahkan terkadang sholat pun dia terlewat. Akhirnya Pak Anwar tertidur. Dalam tidurnya, Pak Anwar bermimpi. Mimpi yang menjadi awal siksaan yang akan beliau terima. Di mana aku? Kata Pak Anwar sambil terengah-engah kebingungan. Hutan? Hutan apa ini? Kenapa aku ada di hutan? Kata Pak Anwar. Dalam kebingungannya, Pak Anwar menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan ketika dia mengalihkan pandangannya ke depan, nampaklah sosok pocong yang mengerikan tadi tepat di depannya. Pak Anwar segera berlari, dan di samping kanan kirinya banyak sekali pocong-pocong yang melihatnya. Beliau berteriak sambil berlari, dan tiba-tiba beliau terjatuh. Sesaat setelah terjatuh, kakinya seperti lemas dan tak mampu berdiri. Beliau merangkak dan terus merangkak ke depan. Samar-samar terlihat sosok hitam dari depan mulai mendekat ke arahnya. Sosok itu terlihat membawa kain kafan di tangannya. Sambil merangkak, Pak Anwar coba beringsut mundur, namun saat itu terus makin mendekat. Akhirnya sosok itu sudah ada di depan Pak Anwar. Pak Anwar coba melihat wajah sosok itu, namun tak terlihat, hanya hitam saja. Sosok itu makin mendekat, memegang tubuh Pak Anwar, dan mencoba memakaikan kain kafan ke tubuh Pak Anwar. Pak Anwar mencoba melawan, namun tubuhnya lemas tak berdaya. Akhirnya, tanpa disadari, tubuh Pak Anwar sudah dibungkus kain kafan, dan beliau sudah nampak seperti jenazah. Pak Anwar mencoba melepaskan kain kafan yang membelitnya, dan usahanya sia-sia. Sosok di depannya tertawa keras sekali. Tiba-tiba, sambil tetap tertawa, sosok itu mulai meleleh di depan Pak Anwar. Mulutnya mulai mencair, tubuhnya juga, sehingga menimbulkan pemandangan yang sangat menyeramkan sekaligus menjijikkan. Pak Anwar berteriak sekeras mungkin dan tiba-tiba dia terbangun. Pak Anwar terbangun dan langsung terduduk. Sambil gemetar tangannya meraih kepalanya. Cuma mimpi, kata Pak Anwar sedikit lega, karena bukan kain kafan yang dia dapati di kepalanya. Sekilas beliau melihat istrinya yang masih terlelap tidur. Pak Anwar lega, teriakannya tidak membangunkan istrinya. Beliau mencoba tidur kembali,
dan akhirnya beliau tertidur hingga pagi. Pagi itu, ketika bangun tidur, Pak Anwar merasa tak enak badan. Namun, dia masih memaksa untuk masuk ke kantor. Sampai ketika di kantor pun, dia masih tampak pucat dan terlihat tak seperti biasanya. Agus melihat ada sesuatu yang aneh dengan Pak Anwar. Agus sebenarnya ingin bertanya, namun diurungkannya. Sebenarnya dalam benak Agus, dia sudah merasa ada yang gak beres dengan suasana rumah Pak Anwar ketika dia hadir saat tasyakuran di rumah Pak Anwar. Namun dia belum mau menelisik lebih dalam lagi. Agus sedikit banyak tahu hal-hal gaib karena dia pernah berguru ketika dia belajar pencaksilat dulu. Untuk informasi ya teman-teman, di daerah penulis hampir semua orang belajar silat. Dan jika mau memperdalam lagi di perguruan ini, bukan hanya ilmu bela diri saja yang diajarkan, tapi juga ilmu yang berhubungan dengan dunia gaib pun diajarkan, tapi dengan lelakon yang sangat berat, seperti berendam di sungai, puasa mutih, puasa pati geni dan lain-lain, yang menurut pemahaman saya saat ini sangat bertentangan dengan syariat Islam. Tiba-tiba Pak Anwar merasa perutnya sangat sakit. Aduh, perutku tiba-tiba kok sakit banget ya, keluh Pak Anwar sambil memegangi perutnya. Bos, kok pucat banget sampean? Mending kita ke klinik aja ayo, kata Agus yang langsung menghampiri Pak Anwar. Antarkan aku pulang aja Gus, aku mau istirahat aja di rumah, kata Pak Anwar. Sore itu Agus mengantarkan Pak Anwar pulang, dan di dalam mobil, Pak Anwar masih tetap merintih kesakitan sambil memegangi perutnya. Agus yang melihat dari spion sangat kasihan melihat temannya yang kesakitan. Sebenarnya Agus merasa sepertinya sakit yang diderita temannya ini bukanlah sakit medis, tapi sakit karena sesuatu yang tak kasat mata. Agus memejamkan mata sembari merapalkan mantra-mantra. Dia mencoba melihat apa yang terjadi dengan Pak Anwar melalui mata batinnya. Ketika Agus merasa cukup merapalkan mantra-mantranya, Agus mencoba melihat kembali Pak Anwar lewat kaca spion. Dan betapa terkejutnya Agus ketika matanya melihat kaca spion itu. Dia melihat Pak Anwar merintih kesakitan. Namun kali ini Pak Anwar tidak mengenakan seragam kerjanya. Ya, Pak Anwar menggunakan kain kafan yang membungkus badannya lengkap dengan tali di atas kepalanya. Pak Anwar nampak seperti pocong. Astagfirullah, kata Agus dengan terkejut. Ada apa Gus? Jawab Pak Anwar sambil menahan sakit. Enggak ada apa-apa bos, balas Agus. Keringat dingin mulai mengalir di kening Agus. Tubuhnya merinding hebat, seperti ada aliran listrik yang mengalir di kulitnya. Enggak mungkin. Orang sebaik dia masa ada yang ngerjain sih, gumam Agus dalam hati. Sesekali Agus masih mengintip lewat kaca spion. Rasa ngeri melihat teman baiknya berubah menjadi rasa kasihan yang luar biasa. Namun saat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berdoa dalam hati. Semoga hal yang paling ditakutkannya tidak terjadi kepada teman baiknya. Tanpa terasa sampailah Agus ke rumah Pak Anwar. Pak Anwar langsung dipapah masuk ke dalam rumah. Dia sudah sangat pucat dan lemas. Keluarganya pun panik melihat keadaan Pak Anwar. Singkat cerita, Pak Anwar dibawa berobat ke beberapa dokter dan sempat dirawat cukup lama. Diagnosis dokter pun berbeda-beda. Ada yang bilang sakit lambung, ada yang bilang liver, dan lain-lain. Yang intinya ada kerusakan serius di dalam organ dalamnya. Karena sudah seminggu lebih tak ada perkembangan, bahkan lebih parah, Pak Anwar dibawa pulang dari rumah sakit. Pihak keluarga ingin membawa beliau berobat ke pengobatan alternatif. Belum sempat ke pengobatan alternatif, nampaklah keanehan dari penyakit Pak Anwar ini. Tak lama setelah sampai di rumah, Pak Anwar muntah darah, dan di muntahannya ini selain darah, terdapat pula paku kecil, potongan kuku manusia, dan rambut. Pihak keluarga terkejut bukan main. Niat ingin membawa ke klinik pengobatan alternatif berubah menjadi membawa Pak Anwar ke dukun di sekitar kampung Pak Anwar.
dan diketahuilah bahwa Pak Anwar terkena santet. Setelah tahu Pak Anwar terkena santet, si dukun mencoba melawan santet yang mengenai Pak Anwar. Namun yang terjadi, justru si dukun kalah telak. Dan hampir semua dukun di daerah kampung Pak Anwar sudah mencoba mengobati Pak Anwar, namun hasilnya nihil. Hari demi hari, kondisi Pak Anwar semakin memprihatinkan. Badannya kurus, tapi perutnya sangat besar. Sudah berbagai dukun didatangkan, namun belum ada yang sanggup melawan santet yang disematkan ke Pak Anwar. Setelah sekian lama tidak masuk kerja karena sakit, akhirnya membuat teman kerja Pak Anwar pun bergantian datang ke rumah beliau untuk menjenguk. Hingga ketika Agus datang menjenguk, sebenarnya Agus ingin bercerita tentang apa yang dilihatnya, namun dia tak bisa berkata-kata. Agus menghampiri Pak Anwar yang terbaring lemah di kasur. Tubuhnya kurus, namun perutnya sangat besar. Matanya cekung seperti aura kehidupan sudah hilang dari raut wajahnya. Mulutnya terbuka, seolah Pak Anwar sudah tak punya tenaga untuk menutup mulutnya. Agus meneteskan air mata ketika melihat keadaan sahabatnya. Sesaat Agus membayangkan saat-saat di mana mereka berdua bekerja dengan bercanda-canda, lelah capek bersama, dan sekarang temannya hanya seperti seonggok daging yang bernyawa. Lamunan Agus pun berakhir ketika istri Pak Anwar datang membawakan segelas kopi kepada Agus. Tanpa terasa, mereka pun terlibat obrolan yang serius. Bu Anwar sekali menangis ketika bercerita tentang keadaan Pak Anwar kepada Agus. "Santet, Mbak," kata Agus ke Bu Anwar. "Iya Mas Agus, dan semua orang pintar di daerah sini tidak ada yang sanggup untuk menolong Pak Anwar, Mas," kata Bu Anwar dengan sedih. "Sabar Mbak, bagaimana kalau besok Mas Anwar dibawa ke tempat guruku," kata Agus. Singkat cerita, Pak Anwar dibawa Agus ke gurunya di kota Reok. Ikut serta juga istri dan beberapa kerabat Pak Anwar. Setelah sekitar 1,5 jam perjalanan, akhirnya rombongan itu sampai di rumah yang dituju. Agus yang menyetir mobil segera masuk ke pekarangan rumah gurunya, namanya Mbah Srono. Pekarangan rumah Mbah Srono tampak luas dan asri, dengan pagar dari bambu yang mengelilingi halamannya. Nampak pula tanaman yang merambat memenuhi pagar bambu itu, sehingga tampak asri. Rumah Mbah Srono berdinding kayu jati, dengan lantai plesteran semen. Nampak pula beberapa kurungan burung yang bergantung di terasnya, dan suara-suara burung bersaut-sautan membuat kesan damai di rumah itu. Selesai memarkirkan mobil di bawah pohon sawo di halaman itu, Agus bergegas keluar dari mobil menuju teras rumah Mbah Srono. Sedangkan Pak Anwar beserta keluarganya masih menunggu di mobil. Agus berjalan ke arah teras rumah Mbah Srono. Pandangannya sedikit takjub melihat batu-batu yang disusun rapi di sepanjang jalan yang menuju teras rumah Mbah Srono. Agus sampai di depan pintu rumah Mbah Srono. "Assalamualaikum," kata Agus. Tidak lama setelah mengucapkan salam, terdengarlah jawaban dari dalam rumah. "Waalaikumsalam," jawab suara itu dari dalam rumah. Agus mundur satu langkah karena mendengar seseorang sedang membuka pintu kayu itu. Seketika, nampaklah seorang pria berusia 60-an yang berwajah sabar kebapaan khas orang tua Jawa, dengan kumis lebat dan jenggot yang sudah memutih. Ya, dialah Mbah Srono, seorang yang menurut Agus berilmu tinggi, namun sangat bersahaja. "Mbah," kata Agus sambil meraih tangan Mbah Srono dan menciumnya. Dari dalam mobil, istri Pak Anwar mengamati Agus sedang berbincang dengan Mbah Srono. Nampak beberapa kali Agus menunjuk ke arah mobil. Tak beberapa lama terlihat Agus berlari kecil menghampiri mobil dan Mbah Srono. Mbah Srono duduk di kursi kayu yang ditata rapi di terasnya. Agus membuka pintu tengah mobil. "Mbak, ayo, Mas Anwar dibawa ke sana," kata Agus. "Ayo nak, bantu bopong Pak Lekmu," kata Bu Anwar menyuruh kedua keponakannya yang ikut serta rombongan itu. Singkat cerita,
diboponglah Pak Anwar oleh Agus dan dibantu kedua keponakan Pak Anwar menuju teras Mbah Srono. "Langsung dibaringkan di ruang tengah saja, Gus," kata Mbah Srono menyuruh Agus. Pak Anwar dibaringkan di ruang tengah dengan alas tikar. Tak lama kemudian, Mbah Srono menghampiri Pak Anwar. Mata Mbah Srono melotot melihat Pak Anwar. Wajah Mbah Srono yang tadinya tampak sabar dan kebapaan berubah menjadi sosok bermuka galak, seolah seperti hewan buas yang terancam bahaya. Setelah itu, nampak Mbah Srono seperti menarik sesuatu yang tak terlihat dari kepala Pak Anwar. Pak Anwar yang tadinya lemas dan terdiam berteriak keras dan dibarengi tubuhnya mengejang. "Ambilkan air itu, Gus," kata Mbah Srono. Agus mengambilkan segelas air dan diberikan ke Mbah Srono. Mbah Srono merapalkan sesuatu dan meniup air itu dan diminumkan ke Pak Anwar. Mbah Srono mulai tampak seperti sedia kala dan Pak Anwar pun mulai tenang. "Biarkan dia tidur. Kalian kesini dulu," kata Mbah Srono. Agus dan istri Pak Anwar mengikuti Mbah Srono berjalan ke ruang tamu. Singkat cerita, Mbah Srono menjelaskan tentang apa yang menimpa Pak Anwar kepada Agus dan istri Pak Anwar. Mbah Srono menyulut rokok klobot, tampak kedua pipinya peot ketika mulai menghisap rokok itu. "Jadi, santet yang menimpa dia itu adalah santet lemah kuburan," kata Mbah Srono. "Santet ini kejem banget, Nak. Soalnya, kalau santet ini udah kena ke korban, gak bakal berhenti sampai korbannya mati," kata Mbah Srono menjelaskan. Seketika Agus dan istri Pak Anwar kaget. Istri Pak Anwar pun mulai menangis mendengar penjelasan Mbah Srono. "Terus gimana caranya menangkal santet ini, Mbah?" kata Agus. "Aku tadi udah lepasin kafan yang menjerat Pak Anwar. Tapi santet ini udah terlanjur dalam, Nak. Mungkin dalam 3 hari ke depan akan ada serangan besar yang tujuannya menghabisi Anwar," kata Mbah Srono. "Berarti waktu kita sudah gak banyak, Mbah," kata Agus gusar. "Iya, Nak. Tapi insya Allah kita pasti bisa menangkal kekuatan santet ini," kata Mbah Srono meyakinkan Agus. "Bajingan tenan. Siapa sih yang tega ngirim santet ini?" kata Agus geram. "Kemungkinan orang terdekat, Nak. Dan bisa jadi rekan kerja. Soalnya santet ini kan mengharuskan pengirim mendatangi rumah korban dan menebarkan tanah kuburan di halaman rumah. Jadi pasti pengirimnya udah kenal sama Anwar," kata Mbah Srono menjelaskan. Agus sedikit mengingat-ingat ketika mendengar kata-kata Mbah Srono tersebut. "Oh, pantesan. Pas aku datang syukuran di rumah Mas Anwar itu, aku merasa ada yang aneh. Jangan-jangan," gumam Agus dalam hati. Agus menatap Bu Anwar yang masih tertunduk sambil menangis. Pemandangan itu sangat menyedihkan buat Agus, sehingga dia bertekad dengan segala upaya untuk segera membebaskan penderitaan Pak Anwar. "Terus kita harus bagaimana, Mbah, dengan waktu yang semepet ini?" kata Agus. "Iya, Le, aku ngerti," kata Mbah Srono. "Masih ada cara, Nak," lanjut Mbah Srono. Agus mendekat mencoba menyimak kata-kata Mbah Srono. "Agus dan istrinya Anwar, tolong dengarkan, Mbah ya. Dalam 3 hari ke depan, kalian kumpulkan beberapa warga di rumah Anwar untuk baca-baca ayat Al-Quran ba'da Isya. Terus, setelah itu warga-warga itu jangan pulang dulu, tapi begadang sampai subuh. Anwar juga ndak boleh tidur kalau malam selama 3 hari ini ya. Dan tidurkan Anwar di lantai dengan alas tikar, jangan di dipan," kata Mbah Srono menjelaskan. "Nanti kalau pas kalian begadang melihat bola api atau apapun, jangan takut. Kalian hadang saja sampai sosok itu pergi meninggalkan halaman depan," kata Mbah Srono. "Gus, terima ini," kata Mbah Srono sambil memberi bungkusan kain putih ke Agus. "Tanam itu di depan halaman rumah Anwar dan ikuti kata-kataku tadi. Aku akan membantu dari sini dan aku akan mengembalikan santet itu ke pengirimnya," kata Mbah Srono sambil menatap mata Agus.
Agus pun membalas tatapan Basrono sembari mengangguk tanda mengerti. Singkat cerita, keluarga Pak Anwar mengumpulkan para pemuda dan warga untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran setiap ba'da isya, dan setelah itu para warga itu begadang sampai subuh di rumah Pak Anwar. Tak ketinggalan, Agus juga ikut begadang dengan warga. Malam pertama para warga dikejutkan oleh suara gemerincing seperti delman yang mengitari area rumah Pak Anwar. Beberapa warga mengecek tapi tak mendapatkan sesuatu. Malam kedua, tepat jam 2 malam, muncul bola api yang melayang-layang di halaman depan rumah Pak Anwar. Warga yang begadang di teras rumah langsung menghampiri bola api yang melayang-layang di antara pepohonan di halaman rumah Pak Anwar, dan bola api itu pergi melayang menjauhi halaman rumah Pak Anwar. Para warga mengejar bola api itu sampai menghilang di jembatan di batas desa. Di malam ketiga, cerita keanehan-keanehan yang terjadi di rumah Pak Anwar telah membuat heboh warga di kampung tersebut, sehingga membuat banyak warga yang datang untuk ikut begadang. Di malam ketiga, tepat jam 3 malam, muncullah sebuah benda seperti senjata yang dipakai tokoh wayang Krishna. Benda ini sering disebut cakra. Benda itu berputar-putar di halaman Pak Anwar dan mencoba masuk ke dalam rumah, namun tidak bisa karena banyak warga yang menghadang. Tepat ketika benda itu datang, Pak Anwar berteriak kesakitan, seperti mengalami siksaan yang sangat menyakitkan. Tampak istri Pak Anwar yang menangis keras di samping Pak Anwar. Pak Anwar dikerumuni warga sambil para warga itu mengucapkan ayat-ayat suci. Sebagian warga mengusir senjata yang berputar-putar itu, dan akhirnya senjata itu pergi menjauh dari halaman rumah. Setelah senjata itu menjauh, warga masih mengejarnya sampai benar-benar menghilang. Setelah senjata itu menghilang, Pak Anwar mulai tenang, dan sepertinya perutnya mulai mengecil, dan beliau sudah mulai mencoba duduk dan minta air minum. Melihat pemandangan itu, Agus sedikit tenang. Alhamdulillah ya Allah, sepertinya masalah ini sudah berakhir, kata Agus dalam hati. Singkat cerita, setelah kejadian 3 hari itu, kondisi Pak Anwar mulai membaik. Dia sudah bisa berjalan dan mulai bertenaga lagi. Seminggu berlalu, kondisi Pak Anwar sudah hampir seperti sedia kala, dan hari itu Agus berkunjung ke rumah Pak Anwar. "Gimana bos? Udah sehat?" kata Agus. "Alhamdulillah Gus, tapi suaraku jadi serak banget sekarang. Apa mungkin tenggorokanku rusak karena seringnya muntah paku ya?" kata Pak Anwar menjelaskan. "Gak apa-apa bos, yang penting sampean selamat," kata Agus. Gus, katamu Basrono akan mengembalikan santetnya ke pengirimnya?" "Iya, jujur aku penasaran Gus. Kalau mau, aku mau mengajak kamu ke rumah Basrono untuk tanya hal ini, sambil aku mau mengucapkan terima kasih ke beliau," kata Pak Anwar. "Ayo, mau berangkat sekarang bos?" tanya Agus. Pak Anwar pun setuju dengan usul Agus. Maka berangkatlah mereka berdua ke rumah Basrono. Tiba di rumah Basrono, Basrono menjelaskan bahwa dia telah berhasil mengembalikan santet itu ke pengirimnya. "Yang ngirim ini gila nak, dia menanggung semua santet ini. Waktu aku balikin, santet ini sama sekali ndak mengenai dukun yang ngirim, tapi langsung kena ke orang yang nyuruh dukun itu. Dalam kata lain, dia ini sudah bertaruh nyawa untuk menyakitimu," kata Basrono kepada Pak Anwar. Pak Anwar mengangguk meskipun masih sedikit bingung, karena dia tak habis pikir siapa orang yang sejahat itu tega menyakitinya. "Nak, nanti kalau kamu masuk kerja, jika kamu lihat ada temenmu yang kakinya pincang dan kakinya itu muter ke belakang, terbalik maksudnya, jadi telapak yang ada jari-jarinya berada di belakang, sedangkan tumitnya di depan, ya berarti dialah yang mengirim santet ke kamu nak. Aku udah buat dia cacat, biar dia malu seumur hidup, buat pelajaran," kata Basrono. Agus terkejut bukan main mendengar kata-kata Basrono,
karena dia melihat salah satu temannya yang kemarin sehat, tapi sekarang kakinya cacat, seperti kata Mbah Srono. Namun Agus hanya terdiam dan tidak mencoba memberitahu Pak Anwar, karena Agus takut menjadi fitnah. Singkat cerita, Pak Anwar pun masuk kerja untuk pertama kalinya setelah sebulan lebih tidak masuk kerja. Kedatangan Pak Anwar pun disambut bahagia oleh para karyawan. Namun Pak Anwar malah lebih fokus mengamati kaki-kaki rekannya yang bergantian memeluk dia. Sampai ketika di siang hari, Pak Anwar sedang membuat kopi di dapur kantornya. Selesai membuat kopi, Pak Anwar berjalan sambil menenteng cangkir kopi di tangannya. Dia berjalan melalui lorong yang menuju ruangannya. Tiba-tiba, "War, Anwar!" terdengar seseorang memanggilnya. Mendengar panggilan itu, Pak Anwar menoleh dan melihat siapa yang memanggilnya. Ketika menoleh, Pak Anwar langsung terdiam kaku. Matanya terbelalak terkejut melihat apa yang ada di depannya. Yah, seorang yang sangat dia kenal sedang berjalan menghampirinya dengan kaki yang pincang. Dia berjalan sambil menyeret kaki kirinya yang tak memakai sepatu karena telapak kakinya terbalik. Astagfirullah. Seketika Pak Anwar tanpa sadar melepaskan cangkir dari genggamannya dan pecahlah cangkir itu. Matanya masih sangat tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Belum sempat Pak Anwar berkata dan bertanya, orang itu mempercepat langkahnya dan langsung memeluk Pak Anwar. Joko, kata Pak Anwar. Kak. Pak Anwar ingin bertanya kakimu kenapa, tapi diurungkannya karena dalam pelukannya dia merasa tubuh Joko bergetar. Dari getaran tubuh itu, Pak Anwar sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam hati Pak Anwar ingin sekali dia melepaskan pelukan itu dan memberikan Joko pukulan di wajahnya, tapi entah kenapa Pak Anwar merasa pelukan dari Joko begitu tulus. Joko pun menangis sesenggukan. Terlihat sekali Joko menahan rasa menyesal yang sangat luar biasa. "Maafkan aku, Mas," kata Joko sambil terisak. Pak Anwar menghela nafas. Dia mulai berdamai dengan amarahnya. Dalam hatinya berkata, mungkin selama ini ada kesalahan yang tidak dia sadari kepada Joko. Pak Anwar mengeratkan pelukannya sambil mengusap-usap punggung Joko. "Sama-sama kok, maafin aku juga ya," kata Pak Anwar yang juga mulai menangis. Siang itu pun menjadi siang yang sangat mengharukan buat mereka. Kami yang mendengar cerita Pak Anwar pun terdiam, antara sebel, sedih, bercampur jadi satu. "Pak, lah terus Joko sekarang gimana keadaannya, Pak?" tanyaku ke Pak Anwar. "Setelah kejadian itu, dia mengundurkan diri dari kantor dan kami tidak pernah ketemu lagi sampai sekarang," kata Pak Anwar. "Lah memang kenapa kok sampai melakukan itu, Pak?" tanya Mukti temanku. "Ada yang bilang dia ingin sekali jadi supervisor. Pas bapak yang diangkat, dia merasa kecewa. Tapi ya udah, bapak nggak pernah mempermasalahkan itu dan menganggap semua telah selesai," kata Pak Anwar. Kami pun terdiam sejenak mendengar kata-kata Pak Anwar tersebut, dan aku pun mulai merenungkan kisah Pak Anwar tersebut. Aku terdiam. Dalam diam aku mengingat kata-kata tetanggaku dulu, kata-kata yang sangat membuat aku penasaran. Tiba-tiba aku pun bertanya ke Pak Anwar, "Pak, kalau santet pranks dapur itu apa sih?" tanyaku penasaran. Pak Anwar terdiam sejenak dan menatapku. "Itu santet yang sangat mengerikan, Nak. Santet paling kuat setanah Jawa. Karena santet itu menghabisi korban dan seluruh nasabnya, keturunannya, atau keluarganya. Jadi keluarga korban, terutama yang laki-laki, dihabisi oleh santet itu," kata Pak Anwar. "Emang kamu tahu dari mana nama santet itu? Padahal itu ilmu sangat kuno loh, Nak," kata Pak Anwar. "Dari tetanggaku, Pak," jawabku. "Lah, emangnya ada ya yang kena santet itu, Nak?" kata Pak Anwar.
Ada pak, jawabku singkat. Pak Anwar sangat terkejut melihatku saat menjawab pertanyaannya. Beliau mendekatkan wajahku ke arahnya dengan muka yang sedikit ketakutan. Siapa nak yang kena santet itu? Tanya Pak Anwar pelan. Keluargaku pak, jawab dari sang penulis, yaitu Mas Nabil Ibrahim. Dan demikianlah, alhamdulillah, Pak Anwar selamat dan bisa berdamai dengan si pengirim santet. Luar biasa rasa ikhlasnya Pak Anwar. Semoga selalu dalam keadaan baik ya Pak Anwar ya. Dan tentunya buat Mas Nabil Ibrahim, agar selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut juga semua keluarganya. Terima kasih teman-teman. Tony FS pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya hanya di Tony FS.